Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disdik, jumpa lagi dalam acara podcast Disdik Depok bersama saya Desi Martini. Sobat Disdik, hari ini kita akan mengangkat tema tentang inklusi. Bersama kita telah hadir Bapak Syahrir Simamora SSMM selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, beserta Ibu Ade Irma SPD selaku Pengawas Dinas Pendidikan Kota Depok. Yuk langsung saja kita ngobrol sama Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Syahrir, Mbak Ade Irma. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya, saya udah kebiasaan manggilnya Mbak Ade Irma padahal Bu Irma harusnya. Oh, Ibu pengawas. Saya jadi lebih muda. Oh, lebih muda ya. Oke. Alhamdulillah. Pak Syahrir sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu Irma juga sehat. Alhamdulillah. Ya? Habis puasa ya kita ya, iya. 30 hari. Turunnya 2 kilo, habis lebaran naiknya 5 kilo. Oh alhamdulillah, berarti plus ya. Kalau matematika berarti untung. Oke. Alhamdulillah ini tadi sesuai tema yang akan kita angkat nih. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang inklusi nih Pak Syahrir dan Bu Irma. Sebetulnya Pak Syahrir ya, inklusi itu sebetulnya apa sih Pak gitu? Iya. Baik, kalau kita bicara inklusi, lebih tepatnya kalau kita bicara di dunia pendidikan, kita sebutnya itu lengkapnya adalah pendidikan inklusi. Oh, pendidikan inklusi ya. Ya. Pendidikan inklusi itu adalah di mana kita anak-anak yang berkebutuhan khusus atau kalau kita sebutnya sekarang disabilitas. Oh, disabilitas itu bersekolah di sekolah yang sama dengan anak-anak yang umum, yang reguler. Sehingga tidak ada pemisahan antara yang anak disabilitas dengan anak hilang menina. Karena mereka juga adalah anak-anak bangsa yang harus mendapat hak pendidikannya. Sehingga mereka kita layani yang sama, setara, tidak ada perbedaan. Jadi anak-anak yang mendapat apa, mereka juga harus mendapat yang sama, program yang sama, waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, jadi sehingga kita harapkan potensi semua anak kita, baik yang reguler maupun yang disabilitas itu berkembang secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan pendidikan inklusi tadi ya Pak Syahrir ya. Menarik ya Pak. Jadi pendidikan inklusi itu sebetulnya tidak memisahkan ya anak-anak yang disabilitas dengan yang reguler ya, kita sebutnya reguler. Jadi mereka justru bersama-sama mendapatkan pendidikan yang sama di lingkungan yang sama ya. Betul. Jadi satu sekolah ya. Satu sekolah di kelas yang sama, di kegiatan yang sama. Kelas yang sama, kegiatan yang sama, guru yang sama ya. Jadi betul-betul sama ya. Betul. Tidak ada perbedaan. Luar biasa. Itu pendidikan inklusi. Nah, untuk Depok sendiri nih Pak Syahrir. Iya. Untuk pendidikan inklusi kita sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Sejak tahun 2012. Oh 2012. 2012 itu kita sudah deklarasi sebagai kota pendidikan inklusi. Ya. Jadi kita kota pendidikan inklusi. Masya Allah ya. Waktu itu kita deklarasi di UI dengan 5.000 guru ya hadir. Sejak itu kita sudah berkembang ya, banyak program yang kita lakukan. Di antaranya ada pelatihan guru, ada sosialisasi ke setiap sekolah, kemudian kita juga melatih GPK ya, GPK itu guru pendidikan khusus, ya. Kemudian juga tentunya intervensi ke anak-anaknya. Bahkan di awal-awal itu kita pernah kuliahkan itu guru di UPI dengan pendidikan khusus ya, pendidikan luar biasa selama 2 semester. Itu adalah modal kita di awal sehingga kita sampai sekarang berjalan melaksanakan pendidikan inklusi ini. Menurut saya sih sudah cukup bagus, bahwa untuk sekarang ini kita sudah ada, kita sebut dengan sekolah model ya. Sekolah model itu SD itu sekarang ada 11 sekolah model inklusi, sedangkan untuk SMP kita ada punya 3 sekolah model inklusi. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Oh sudah 6, Masya Allah, sudah 6 malah SMP ya. Kita sebut sekolah model ya, sekolah karena model. Sejatinya harusnya setiap sekolah itu adalah inklusi. Betul. Oh, jadi sejatinya semua sekolah itu adalah inklusi ya. Jadi artinya kalau SD kita ada 200 ya Pak kita. SD itu ada di Kota Depok 423 harusnya sejatinya adalah 400-400-nya harusnya sekolah inklusi ya. Betul. Jadi mereka bisa menerima semua anak-anak tanpa melihat apakah dia reguler atau anak disabilitas ya Pak ya.
sekolah model ini kita adakan dalam rangka agar ada contoh nih kalau menangani anak berkebutuhan seperti apa. Nah, ketika mereka ada model, maka sekolah di sekitarnya belajar ke sekolah tersebut. Iya. Bukan berarti sekolah lain tidak menerima. Betul. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa sejatinya semua sekolah harus adalah inklusi ya. Betul. Masya Allah ya Pak Sahrir ya dan Bu Irma. Jadi begitu juga mungkin kalau untuk pengawas nih Bu Irma, artinya pengawas kan yang betul-betul langsung terjun ke lapangan ya, ke sekolah-sekolah ya. Jadi ada pengawas PAUD, pengawas SD, SMP ya. Itu untuk penanganannya, untuk inklusi sendiri apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh pengawas? Iya, sebenarnya harusnya tidak ada bedanya ya, kita menangani anak-anak inklusi ini itu juga merupakan bagian dari kita. Seperti yang sudah disebutkan Pak Saril tadi, hanya pengalaman saya sebelum menjadi pengawas ketika kita menjadi guru. Setiap sekolah kan wajib menerima anak inklusi tadi ya, sudah disinggung. Namun kesiapan sekolah itu pasti berbeda Bu Desi. Betul. Ada guru yang mengatakan kami nggak punya ilmunya gitu, mau diapain anak mungkin ini, karena belum siap itu tadi ya. Mungkin bayangkan ya gini ya, satu kelas ada 40 anak lah ya, dengan model yang berbeda-beda pastinya, ditambah juga dengan kemampuan yang berbeda-beda, pastinya kan kita juga harus punya strategi yang berbeda. Jadi bisa dipastikan tidak mudah, kami katakan tidak mudah. Nah, pengalaman saya kalau seandainya tadi Pak Saril menyatakan tahun 2012 ada sudah deklarasi ya. Itu tahun itu saya menemukan salah satu siswa di tempat saya mengajar dulu yang semua guru komen tentang anak ini Bu Desi. Dia nggak bisa apa-apa gitu kan, belum ada label karena gurunya apapun. Guru yang tidak pernah mengajar itu ya. Diajarin ini nggak ngerti, dan kebetulan saya backgroundnya BK. Oh betul. Jadi BK itu bimbingan konseling ya. Jadi kadang-kadang mungkin kayak disamakan ya, padahal mah enggak ya. Betul. Tapi kemudian coba ya, baiklah kita coba pendekatan, kemudian kita lakukan tes psikolog dan ternyata ke anak yang tadi itu Bu ya. Dan ternyata kita menemukan yang disebut dengan usia mental ya. Usia mentalnya, jadi usia fisiknya dia sebenarnya 13 tahun, tetapi karena kemampuan IQ-nya yang ya, tadi artinya di bawah, ya, sehingga usia mentalnya itu bisa dikatakan usia 5 sampai 6 tahun. Iya. Nah, di situ punya tantangan baru, bagaimana kita yang di jenjang SMP harus mengajar anak yang kondisi kemampuannya di usia SD. Oh ya, itu artinya kan challenge baru ya, tantangan baru. Tantangan di SMP seperti itu ya Bu ya. Nah, berbekal dari situ ternyata memang tidak mudah awalnya. Jadi setelah saya di sini, hal yang pertama ingin saya sampaikan, ayo kita kuatkan mental para guru untuk siap menerima anak dalam kondisi apapun. Itu anak kita. Jangan, kamu ABK, sekolah itu aja, nah kan jangan ya. Nah kemudian gimana caranya? Kan tetap kita harus membersamai para guru ini, memberi ilmunya, meskipun mungkin belum expert ya. Kalau tadi Pak Saril udah sampai mengirimkan kuliah, pasti itu berbiaya yang cukup tidak murah lah ya, tidak murah. Nah di bidang SMP kita ada pelatihan sama mungkin ya Pak. Ini pelatihan yang kita berikan kepada guru-guru untuk bagaimana kenali dulu anak, bahwa mereka kalau memang jangan cuma katanya anak ini berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi kenali dulu, kemudian kalau sudah memang betul ada indikasi ke sana, seandainya bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan psikolog jauh lebih baik. Tapi kendalanya juga untuk pemeriksaan psikolog ini cukup mahal, sehingga kalau seandainya guru-guru menemukan ini kira-kira gitu ya anaknya nggak bisa, ya kita coba tes ala guru ya. Dia nggak bisa matematika kelas 7, turunin kelas 6, turunin kelas 5, turunin kelas 4, turunin kelas 3. Oh ternyata dia hanya bisa sampai kelas 2. Dan sesungguhnya itulah pembelajaran diferensiasi kalau kita mau menghubungkan dengan Merdeka Belajar sekarang, dengan kurikulum Merdeka. Jadi memang intinya tuh
mempersiapkan guru-gurunya Betul. ya. Nah, Tadi pemerintah Kota Depok sendiri, Dinas Pendidikan tadi sudah mensupport ya. Yes, Artinya betul. guru-guru sudah banyak yang dilatih. Ya, betul Kemudian kayak istilahnya pengimbasan ya. Sekolah-sekolah yang belum inklusi belajar melihat ke sekolah yang tadi sekolah model ya Pak ya istilahnya ya. Bu, pemerintah Kota Depok lah itu sudah banyak programnya kita Betul. ya. Jadi gini nih, kalau kita tahun ini ya, itu kita punya yang pertama ada asesmen. Jadi seperti yang bilang Bu Irwan tadi, kita udah ada asesmen, kan mahal tuh. Jadi kita juga ada anggaran untuk asesmen, sehingga anak-anak ini di asesmen oleh psikolog. Oh, Ya, jadi dengan ahli ya Pak ya? ahli, dengan ahli. Jadi di sekolah model itu sudah ada tuh sistem itu ya Baik Pak? sekolah model ataupun tidak, yang di negeri itu, jika ada siswa yang berkebutuhan khusus, itu kita asesmen agar kita tahu Tingkatannya ya? Iya, tingkat Betul, kesulitan betul. seperti itu, kebutuhannya seperti apa. Itu akan menjadi modal guru nanti dalam mengajar. Kita juga punya program, selain itu ada program terapi. Terapi. Ya, jadi siswa kita yang Disabilitas tadi ya? disabilitas itu mendapat program terapi sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalnya ada yang terapi bicara, ada okupasi terapi, ada fisioterapi, ada terapi pendidikan ya. Jadi itu kita terapi sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita mengharapkan dengan terapi ini hambatannya itu bisa dihilangkan. Jadi hambatannya Bisa yang dibantu, dihilangkan, betul. sehingga akan lebih mudah dia dalam mengikuti pelajaran. Seperti misalnya kalau misalnya orang nggak bisa jalan, hambatannya apa nggak bisa jalan kan, maka mengatasinya kan dengan kursi roda misalnya kan dia, Tongkat gitu jadi ya. bantu dengan Betul, itu. betul. Jadi terapi itu misalnya bagaimana agar kalau kakinya misalnya kurang bisa jalan kan bisa diterapi kakinya agar lebih mudah jalan, lebih mudah seperti itu. Jadi kita ada terapi-terapi itu untuk memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran. Kita juga punya ada yang namanya lomba siswa inklusi. Oh iya. Jadi sama dengan anak reguler yang Jadi lain, kita beri kesempatan sama ya mereka. Pak ya? Sama. Secara kurikulum tuh juga sama Pak? Ya sama, kurikulumnya sama. Paling tadi sesuai dengan tingkatannya. Oh, iya, Misalnya betul. tadi sesuai usia mentalnya. Usia mental tadi ya, Walaupun betul. misalnya kalau di SD misalnya kelas 5, tapi usia mentalnya kelas 3, maka dia akan diajarkan di kelas usia 3 mentalnya ya. kelas 3 Betul. seperti itu. Jadi ya, kita sangat luar biasa sehingga mereka itu potensinya bisa tergali ya. Jadi dengan sama ya Pak dengan anak-anak Sama, reguler betul, ya. sama. Jadi sampai lombanya pun diperhatikan ya. lombanya pun diperhatikan. Betul. Setiap Seperti tahun itu. kayaknya ada lombanya Setiap ya tahun Pak ya. ada, setiap lombanya, Untuk setiap anak-anak tahun ada. inklusi. Sehingga Ya. mereka orang tua yang punya anak yang berkebutuhan disabilitas ini juga punya kebanggaan, oh ternyata anak saya bisa menang lomba gitu kan. Ya, Masya Allah luar biasa. Iya, Jadi seperti kebanggaan juga ya Pak ya Betul, untuk orang betul. tua. Jadi tadi yang kita bisa ambil ya Sobat Disdik. Jadi dari tahun 2012 Kota Depok sudah dicanangkan ya sebagai dideklarasikan sebagai Kota Pendidikan Inklusi. Itu yang harus di-note tuh ya. Betul. Sejak tahun 2012. Semakin berkembang Betul. kiprah pemerintah Kota Depok dalam memfasilitasi anak-anak disabilitas dengan tadinya semua sekolah model tadi dari PAUD, SD, SMP sudah ada sekolah modelnya ya. Kemudian juga tadi esensinya bahwa harusnya sekolah itu semuanya adalah sekolah inklusi. Itu yang menarik ya. Tambahannya mungkin sedikit Bu Desi, di SMP ini kita ada kombel komunitas belajar. Oh ya, kombel komunitas betul. belajar. Di mana komunitas belajar ini ingin kita gerakan bagi para seluruh guru Iya. ya, yang ingin berbagi dan ingin belajar tentang penanganan inklusi. Jadi di kombel itu juga Tuh, ada ya? Jadi kita tahu ya ilmu ini kan harus sering dibagikan. Betul, Kita betul. juga harus mencari ilmu karena dalam penanganan pendidikan inklusif yang tadi sudah disinggung Pak Sahril, ada modifikasi kurikulum Betul, antara lain ya. Jadi betul. ada modifikasi kurikulum, ada substitusi kurikulum. Di mana ketika kita memodif kurikulum, guru kan harus siap. Saya guru kelas 7, 8, 9. Tapi saya harus ngajarin anak SD Karena gitu. tadi yang usia mental tadi ya. Betul. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah. Jadi harapannya dengan kombel ini Bisa terbantu ya.
Satu, betul. Dari sisi semangat, soul-nya dapet. Nah, karena kita kan membangun komunitas ya. Jadi mereka saling sharing ilmu. Jadi nggak merasa sendirian itu ya menangani itu ya. Betul. Luar biasa ya. Kombel itu juga lagi disemarakan nih. Di apa namanya Dinas Pendidikan Kota Depok sendiri ya. Kemudian di samping itu memang kan Pokjasif itu sudah dibentuk ya. Di SD bentuk, di ada SMP Pokjasif ya. ada Pokjasif, di mana Pokjasif ini kita bikin secara strukturalnya rapi dan tujuannya mempublikasikan apa yang sedang kita lakukan. Oke, cakep ya. Gitu. Mungkin salah satu poinnya Bu untuk dalam penanganan inklusi ini anak disabilitas adalah bagaimana kita mengajar dengan hati. Luar biasa. Mengajar dengan hati. Dengan hati. Dengan itulah maka guru-guru akan tersentuh bagaimana anak-anak ini kita bisa bantu mereka. Kalau mereka bisa bantu, bisa mandiri, kita akan sangat luar biasa senang hati. Betul. Bu. Mungkin itu pahalanya juga lebih biasa. Luar biasa, Bu, ya. betul. Yang menarik nih Pak, kita kan juga dalam rangka Hardiknas ya, di Dinas Pendidikan Kota Depok juga spesial. Tahun ini tahun pertama ya mengangkat juga nih, artinya anak-anak inklusi diberi ruang maksimal di Hardiknas tahun ini. Itu bisa diceritakan Pak? Iya, jadi dalam rangka Hardiknas kita mengadakan suatu kegiatan yang besar ya, yang untuk mengakomodasi anak-anak disabilitas. Kita akan melakukan pentas seni siswa inklusi. Oh, luar biasa ya. Insya Allah nanti kita tanggal 29 ya Bu Irma ya, 29 bertempat di aula perpustakaan. Kita akan tampilkan tuh kelebihan-kelebihannya anak-anak inklusi ini. Dari seluruh jenjang ya Pak ya, PAUD, SD, SMP ya. PAUD, TK, SD, SMP. Yang bisa nari-nari, yang bisa nyanyi-nyanyi. Drum juga ada ya. Masya Allah ya. Keren banget. Nggak sabar mau ngelihat gitu ya. Maka nih Sobat Disdik yang nanti yang pingin lihat, mau lihat tuh bisa tuh ke sana ke aula perpustakaan. Aula Diskarpus ya, tanggal 29 jam 8 pagi ya. Nah, kita harapkan dengan ini maka timbul kebanggaan bagi anak-anak yang disabilitas bahwa mereka ternyata bisa tampil. Jadi nggak perlu mereka rendah hati apa sih namanya, rendah pokoknya diri. Mereka sama. Ya bahasa sekarang insecure. Pokoknya harus percaya diri, mereka sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, punya kelebihan yang mungkin suatu saat mereka bisa kembangkan juga lebih besar ya. Betul. Yang jadi poin artinya memang Dinas Pendidikan Kota Depok memberikan ruang itu ya Pak ya untuk anak-anak disabilitas. Bahkan kalau nanti misalnya nih mereka itu ada yang benar bagus, kita akan pilih ya Bu ya. Kita pilih misalnya ada berapa untuk tampil lagi di Expo Dinas Pendidikan itu nanti yang tanggal 5 Mei puncaknya ya, puncak Hardiknas ya. Yang di alun-alun akan kita Allah. Tampilkan di sana agar mereka itu juga lebih bangga, tambah percaya diri ya. Jadi nggak hanya anak yang reguler tapi yang disabilitas juga ada di atas panggung yang sama ya. Masya Allah, betul. Itu, Bu. Kayaknya acara besok yang tanggal 29 itu menarik sekali ya Pak ya. Karena nanti itu kan pengunjungnya banyak tuh, karena nanti ada acara besar kan di situ ya, sehingga kita mengharapkan masyarakat luas ini juga akan akan peduli dengan anak disabilitas. Jadi bukan hanya kita aja, kita harus mengajak seluruh masyarakat agar peduli terhadap pendidikan inklusi. Betul. Pesan spiritualnya di sini kan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, jangan fokus dengan kelemahan. Ya, bahwa setiap anak itu kan pasti punya potensi. Ada kelebihannya ya. Kalau saya sangat percaya tidak ada produk Tuhan yang gagal ya. Betul. Mereka mungkin dilahirkan dengan satu sisi kekurangan. Layaknya kita juga. Kita juga pasti punya banyak kekurangan. Tidak hanya mereka. Tapi kalau kita fokus hanya pada satu kekurangan mereka, sehingga mungkin terabaikan potensi-potensi besar mereka yang lain. Kalau mereka tidak pintar matematika bukan berarti itu akhir dari segalanya. Tapi bisa jadi dia memiliki kreativitas menulis atau menggambar Orang tua atau sekarang menyanyi. juga paradigmanya sudah berubah. Nah, ini jadi mudah-mudahan dengan tampilnya mereka ini yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Ayo kita fokus dengan potensi mereka, bukan kekurangan mereka gitu. Apa yang terlihat tuh bibit positifnya itu yang diunggulkan betul, yang kita gali dan jadi kita jangan kembangkan. dilihat
itu ya Iya. tadi kekurangannya itu ya. Bisa jadi usia mental mereka anak-anak umur 5 tahun, Betul, betul. 6 tahun. Tapi kalau kita memperlakukan mereka layaknya 5 tahun dengan tanpa kondisi potensi yang baik, kan juga akhirnya Betul. mereka akan stuck di situ. Betul. Kayak Pak Sekdis, ada Pak Sekdis? Ayo Pak. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih Pak. Asik banget ngobrol Pak Sekdis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Ada apa nih rame-rame nih? Ini Pak, ngomongin inklusi kayaknya menarik banget Pak, inklusi. Kemudian juga tadi akan ada Semarak ya, Semarak Hardiknas tahun pertama ini Pak Sekdis nih, baru kita akan mengangkat ya, artinya anak-anak inklusi ini Luar untuk biasa Pak tampil Sekdis. gitu. Iya, iya. Kita merasa bersyukur sekali. Betul, memang Dinas Pendidikan Kota Depok memang oke deh Kita pokoknya. beri panggung ya anak Betul. inklusi ya Pak. Gimana Pak? Iya, terima kasih tadi saya dengar kok ini serius Iya. banget gitu ya. Rame ya Tapi Pak, kok jadi berisik menarik ya Pak. banget. Betul, memang tahun ini adalah tahun yang pertama kali kita akan memberi peluang dan kita pengen tahu ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau kata saya tidak seperti itu. Itu adalah anak-anak istimewa. Istimewa, gitu, betul. ya. Anak-anak istimewa Spesial. di mana kita Dinas Pendidikan Kota Depok sangat peduli, ya kan? Sangat peduli untuk anak-anak kita, anak-anak istimewa yang dalam hal ini di Dinas Pendidikan dibentuklah sebuah satuan pendidikan untuk penanganan inklusi. Ya kan? Inti seperti itu. Bahkan tadi sudah disampaikan ya banyak hal ya, ada yang dari jenjang Betul, SD, PAUD SD, PAUD, SMP tuh Pak. SMP ya. Semuanya Tadi secara teknis. difasilitasi. Nah saja untuk momen Hari Pendidikan Nasional di 2024 ini ya kita bikin berbeda dengan sebelumnya. Iya, betul. Kita bikin beda dengan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tentunya program-program kebijakan pemerintah. Ya kan? Kebijakan pemerintah kan kebijakan Merdeka Belajar, ya kan? Betul Pak. Di mana kebijakan Merdeka Belajar di situ cenderung kepada berpihak kepada siswa. Siswa kita ada yang umum, ada yang memang istimewa. Nah, di situ kita kasih peluang, kita kasih kesempatan anak-anak kita istimewa dalam panggung yang sama. Kan? Dalam panggung yang sama dengan anak-anak umum. Kenapa kita lakukan seperti itu? Agar masyarakat tahu bahwasanya ini nanti juga sama sejajar dalam hal kita untuk memperoleh pendidikan. Betul. Ya, sehingga dalam kesempatan ini untuk Hari Pendidikan Nasional anak-anak tersebut kita uji, kita tes sejauh mana kompetensinya dalam penampilannya, kreatifnya, seninya, dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi suatu hal yang bisa kita lihat secara langsung. Kan itu kira-kira seperti itu. Jadi setiap satuan pendidikan yang menangani inklusi menampilkan, ya, menampilkan baik TK, baik SD maupun SMP. Semua nanti akan kita undang untuk bisa menampilkan sehingga kita tahu anak-anak istimewa itu seperti ini. Ternyata luar biasa ya, anak-anak istimewa Kota Depok sangat betul. Nah itu nanti. Setelah itu nanti kita ambil yang terbaik. Semua baik kan? Insya Allah semua baik ya, karena dari masing-masing satuan pendidikan udah baik tuh. Betul. Kita ambil yang terbaik, kita pilih mewakili masing-masing satu jenjang. Nanti kita tampilkan di acara Hari Pendidikan Nasional yang berada di alun-alun. Kan gitu ya. Jadi kita pengen tunjukkan loh ini anak istimewa kita itu luar biasa. Dan juga kami dari Dinas Pendidikan juga peduli sekali untuk itu. Apalagi termasuk Bu Desi nih yang konsen kepada PAUD-nya, Pak Sahril nih SD, yang konsen kepada jenjang SD-nya, Bu Irma nih yang konsen untuk SMP dan juga untuk pengawasannya.
kami Dinas Pendidikan juga mendukung semua itu. Semua itu juga terkemas di dalam suksesnya Merdeka Belajar dalam menuju distrik cerdas berkarakter. Ini distrik pendidikan Kota Distrik Depok nih. cerdas berkarakter. Gitu kan. Dan sedikit informasi saja bagi teman-teman sekalian dan masyarakat di Kota Depok nih, Dinas Pendidikan ini akan dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional ini akan kita tampilkan secara meriah. Meriah itu tentunya beda dengan sebelumnya, dari kita untuk kita, ya, Oleh dari kita ya, kita Pak. untuk kita ya. Jadi dari semuanya ini loh, ternyata kita tunjukkan kalau kita gerakkan mitra-mitra pendidikan dan masyarakat yang mendukung pendidikan itu luar biasa. Nanti kita lihat, ya kan? Semaraknya ya Pak. Tanggal 2 Mei kita sudah melaksanakan upacara. Bukan 1-2 hari loh Pak Sahri. Terus itu kan hari Kamis 2, 3, 4, 5. Itu hari Kamis tuh. Hari Jumatnya, hari Jumat sore itu kita sudah pasang tenda untuk stand-standnya. Stand-stand di alun-alun ya, nanti seluruh satuan pendidikan berbagai jenjang PAUD atau Expo pendidikan ya, Pak ya? betul, Betul. SD, SMP, negeri dan swasta loh. Betul. Negeri dan swasta semua Pasti dilibatkan. semarak banget itu. Termasuk juga mitra-mitra pendidikan. Oh, mitranya juga dilibatkan ya Pak? Betul, ada nanti stand Dewan Pendidikan, ada stand PGRI, PGRI, ada betul. BMPS. Ormit juga deh kalau nggak salah. Betul, rame, jadi nanti seperti itu. luar Yaitu, biasa. hari Jumat sorenya itu kita sudah mempersiapkan. Hari Sabtunya nanti baru kita ada penampilan festival-festival tadi, stand-stand tadi, Seminar juga kunjungan ada Pak kalau nggak seperti salah. itu. Iya. Terus juga seminar. Betul. Dan di hari Sabtu tadi, ya kan, ada panggung anak-anak kita. Nah hari itu dia Sabtu tadi tuh. betul. Jadi itu semua anak-anak kita. Penampilan ya Pak ya berarti di ya? satuan pendidikan, baik itu yang umum, termasuk juga anak-anak istimewa Yang kita. tadi tuh ya, Masya Allah. Anak-anak istimewa Iya, betul. kita gabung, kita padukan, tampil. Jadi di situ di panggung nanti kita tidak beda, melihat bisa ya Pak, membedakan betul. mana Mana itu yang anak, istimewa, itu mana anak yang istimewa. reguler. Karena sesungguhnya inklusivitas itu Betul. justru ketika kita tarik jadi eksklusif, Betul, namanya bukan betul. inklusif. Ini Betul. inklusi ya, jadi berbareng-bareng Inklusi bersama ya. betul. Tanpa adanya pemisah. Betul, itu Keren kebetulan banget, Pak. ada anak-anak kita ya, sehingga bukti nyata program suksesnya Merdeka Belajar, di mana guru-guru penggerak dan guru-guru yang lainnya dalam hal untuk pembelajaran berpihak kepada anak. Sip. Kita bisa mengetahui perkembangan kompetensi anak, baik itu umum maupun anak-anak istimewa dalam hal guru tersebut meningkatkan kompetensi. Keren, Pak. Luar Keren. biasa. Semua kita gerak bareng. Masya Allah. Kan bukannya dari guru penggerak tergerak, Bergerak dan menggerakkan. Kita bareng semuanya. Kita bareng satu sama lain, kita sama-sama kita bekerja sama, ya. Sehingga di situ nanti akan kita buat meriah dalam hal menyambut Hari Pendidikan Nasional. Dan hari puncaknya nanti termasuk juga kita libatkan semuanya. Hari Minggu pagi itu kita Tanggal 5 sudah Mei ya salam Pak ya, santai. puncaknya Betul, ya, betul. Sudah jalan santai itu pagi-pagi itu diperkirakan itu bisa mencapai 10 ribuan tuh. Pagi Masya tuh. Allah, luar biasa. Diperkirakan. Karena sekarang PAUD aja berapa? Pak udah 1.200 Pak. SD berapa ya, negeri swasta? 400 tadi. SMP berapa? 250 sekian. Itu semua dilibatkan ya Pak ya? Gurunya itu ikut semuanya di sana. Nggak Puluhan tahu ribu kalau Pak itu. atau enggak. Puluhan ribu. Tapi nanti tetap dibatasi, cuman perkiraan kita 10 ribuan. Dan nanti akan kita Itu lakukan jalan lagi. di sekitar alun-alun ya Pak. Betul, Jalan itu nanti akan santai. ditata, ada panitia. Setelah itu nanti ada karnaval. Ada karnaval yang paling menarik juga ya. Karnaval, iya betul. Karnaval itu nanti juga kita masing-masing Bu Irma. Ada nanti dari PAUD, drum bandnya kayak Ya apa? betul. Jadi anak PAUD juga kita ada drum Betul, bandnya. ada juga dari SD-nya dari SD, kayak dari apa? SMP. Kan itu SMP-nya juga nanti kita tampilkan sama karnaval-karnaval yang lain, di mana itu ada anak-anak kita dan juga nanti dari guru-guru pendampingnya untuk bisa sama-sama memeriahkan itu. Dan jangan lupa tidak saja jalan santai sama karnaval Bu, ada juga nanti
ada panggungnya. Nah, itu ya anak-anak tadi inklusi semarak itu masuknya panggung. di situ juga nanti ya. bisa ditampilkan suite, juga ya. di situ, ada stand up juga di situ. Stand up ya. Stand up comedy. Betul Stand betul up comedy. stand up. Jangan salah ya kan. Nanti ada acara pembagian door prize. Dengar-dengar door prize itu keren-keren banget Pak Sarir ya. Paling tidak kulkas, sepeda itu ada. Paling tidak bawa kulkas loh kalau nggak datang ya. Paling Nggak tidak punya peluang Iya. dapat door prize kalau nggak datang. sepeda jadi banyak. Tapi yang jelas dalam momen Hari Pendidikan Nasional ini semua pihak kita libatkan Terlibat ya, untuk Pak. itu. Dan mungkin yang wabil khusus untuk tema hari ini adalah anak-anak istimewa, sekolah-sekolah inklusi, dan juga mitra-mitra kita pemerhati terkait dengan anak-anak istimewa, agar kita lebih menaruh perhatian lebih khusus agar nanti bisa sejajar dengan siswa yang lain. Nggak usah berkecil hati bagi anak-anak istimewa dan juga orang tuanya. Kami Dinas Pendidikan konsen tersebut untuk bagaimana cara kita untuk meningkatkan kompetensi. Ternyata tadi Bu Irma udah sampaikan, antara anak istimewa satu dengan yang lain itu punya kemampuan yang lain. Kadang-kadang kekurangan itu kita tidak tahu kelebihan apa yang tersembunyi. Kadang-kadang Kita di nggak kekurangan tahu, itu kan? bisa ditonjolkan itu Betul, ya. itu Kelebihannya. yang bagaimana caranya dengan keahlian teman-teman guru penggerak itu bisa sama-sama Ya, betul. Melihat ya Pak ya. melihat dan Kurang melihat betul. kompetensi. Kami Dinas Pendidikan tentunya mendukung program tersebut, Memfasilitasi ya, Pak. memfasilitasi semuanya agar program tersebut bisa berjalan. Betul. Apalagi kegiatan ini kita kasih tahu dengan berkebutuhan khusus itu, kita ada perdana yang mempayungi hukum, ada perwalnya, sehingga dalam ada gerakan-gerakan kita untuk memperhatikan lebih konsen lagi pada anak-anak istimewa. Dalam hal ini adalah melalui sekolah-sekolah inklusi, perlu kita tingkatkan. Bahkan nanti mudah-mudahan nanti seluruh satuan pendidikan itu bisa ada fasilitas ataupun guru atau sarana yang menangani sekolah inklusi. Begitu ya, Luar biasa, gambaran keren. aja ya. Itu udah bukan gambaran lagi Pak, kayaknya udah nggak langka, sabar. sudah langka. Empat tuh udah di-spill habis sama Pak Sekdes. Jadi Sudah langka. jangan lupa berarti harus hadir ya Pak Sarir ya. Betul. Ada stand inklusi juga ternyata ya Pak. Betul. Ada. Jadi kita bisa Masyarakat juga bisa tanya-tanya ya di situ ya. Apa yang sudah kita lakukan tentang inklusi ini. Kan seperti Pak Sekdes sampaikan tadi ya, nggak main-main. Kalau bahasa sekarang nggak kaleng-kaleng. Luar biasa. Ya. Jadi sedikit gambaran saja supaya masyarakat juga tahu ya bahwasanya kegiatan ini bisa terselenggara dari kita untuk kita. Tentunya yang lebih potensi adalah dari sponsor-sponsor. Tentunya pemerhati-pemerhati pendidikan ya. Mitra-mitra pendidikan kita, ternyata masyarakat Depok itu luar biasa perhatiannya pada Disdik. Jadi Disdik adalah milik bersama untuk peningkatan kompetensi. Dalam hal ini pendidikan tidak hanya milik Dinas Pendidikan atau pemerintah Kota Depok, tapi pendidikan adalah milik kita dan tanggung jawab kita bersama. Termasuk juga kaitannya pendidikan untuk umum dan juga kepada pendidikan inklusi ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Insya Allah kita perhatikan dan semuanya kita fasilitasi. Luar biasa, keren. Pak Sarir mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin himbauan aja ya kepada Sobat Disdik. Silakan nanti yang pingin tahu penampilan anak inklusi, anak istimewa ada tadi dua ya. Tanggal 29 di Aula Perpustakaan dan tentunya nanti di alun-alun ya. Acara puncaknya ya. Puncaknya harus hadir, rugi kalau tidak hadir. Ayo kita saksikan itu penampilan siswa-siswa inklusi. Dan satu lagi di dalam dua momen tadi, khusus satuan pendidikan ataupun orang tua yang ada anak istimewa, bila ada hal-hal yang perlu bantuan dari panitia nanti bisa menghubungi ke kami agar di dalam acara yang tanggal 29 dan hari H di acara peringatan Hari Disdik itu terlaksana yang di alun-alun berjalan lancar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kami siap untuk bisa membantu dan melayani semua. Gitu kira-kira. Iya, terima kasih Pak Sekdes, terima kasih banyak. Mbak Bu Irma ada yang mau disampaikan mungkin?
Kayaknya semuanya Udah sudah komplit cukup ya? Tinggal Iya. penasaran aja pengen. Iya betul, nunggu tanggal 29 dan hari puncak Hardiknas kita ya. Saya lagunya Kade nih, menghitung hari. Oh iya, menghitung hari, cakep ya lagunya. Mungkin terakhir Pak Sekdis, harapan dari Dinas Pendidikan Kota Depok sendiri untuk program inklusi kita ini. Ya, harapan kita sebenarnya sama dari harapan-harapan orang tua, agar anak didik kita itu disamakan, disejajarkan dengan siswa yang lain. Karena sejatinya anak istimewa yang masuk di dalam inklusi itu adalah punya kemampuan yang sama. Betul. Hanya bagaimana cara memandang kita. Jadi di masyarakat supaya harapan kita dalam hal untuk mensejajarkan anak tersebut bisa terwujud. Tidak membedakan ini anak istimewa ataupun inklusi ataupun di sini adalah anak umum. Karena sejatinya tujuan pendidikan adalah untuk Betul. kaitannya kecepatan dan kaitannya kelebihan itu suatu hal yang memang harus sudah diberikan sama yang kuasa. Betul. Tapi dalam hal ini kita bagaimana bisa untuk meningkatkan, membaca, melihat kompetensi anak-anak kita itu supaya kita ditingkatkan, bisa sejajar dengan yang lain. Nggak usah berkecil hati anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa harus tetap maju, semangat supaya bisa mengejar apa cita-citanya sebagaimana yang sudah dicita-citakan. Saya punya quotes terakhir. Gitu, keren. Ini saya selalu saya bagikan kalau saya punya kesempatan berbagi dengan teman-teman guru terkait inklusi. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada produk Tuhan yang gagal. Anak inklusi adalah titipan terindah bagi kita yang berhati mulia. Terima mereka karena mereka adalah anak bangsa yang memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak yang lain. Muliakan mereka, maka semesta akan memuliakan kita. Luar biasa. Itu quotes-nya aja terakhir dari saya. Menyentuh ya. Mudah-mudahan ya, jadi membuat spirit kita juga sama ya. Untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Oke. Luar biasa bincang-bincang kita kali ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sekdis. Masya Allah, di waktu-waktu padatnya Pak Sekdis bisa mampir juga gitu ya. Betul. Muncul langsung aja kita tarik ke sini ya. Kemudian kepada Pak Sahrir, terima kasih banyak. Ibu Irma, terima kasih banyak. Dan iya betul, alhamdulillah kami juga senang ya. Artinya ini perbincangan luar biasa pada hari ini, menarik sekali dan memang deklarasi 2012 itu tadi apa ya, Depok Kota Pendidikan Inklusi itu ternyata mungkin Sobat Disdik di rumah juga banyak yang belum tahu gitu ya, bahwa Depok sudah melakukan deklarasi tahun 2012 sebagai Kota Pendidikan Inklusi. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Irma, Pak Sekdis dan Pak Sahrir. Sobat Disdik di rumah, luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini mengangkat tema inklusi. Kemudian juga jangan lupa saksikan Gebiar ya, atau Semarak Hardiknas Dinas Pendidikan Kota Depok. Puncaknya ada di tanggal 5 Mei hari Minggu di alun-alun Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, luar biasa. Makasih ya semua.